Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Ha. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Nawang Afiani, SST MAP, sebagai dosen pengaku dalam mata kuliah ini. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang statistik pemerintahan mengenai indeks harga relatif sederhana. Oke, langsung masuk saja ke materinya. Jadi apa sih itu indeks harga relatif sederhana? Jadi statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan harga suatu barang atau sekelompok barang dan periode tertentu dibandingkan dengan periode dasar. Indeks ini membantu dalam analisis inflasi dan perbandingan daya beli. Jadi ini maksudnya adalah ini mungkin kita untuk melihat bagaimana harga barang tersebut berubah seiring waktu dengan membandingkan harga saat ini dengan harga pada periode dasar seperti tahun sebelumnya. Indeks ini sangat penting dalam dua konteks utama. Pertama, dalam analisis inflasi, di mana pengukuran ini perubahan harga membantu kita mengetahui apakah terjadi inflasi, kenaikan harga, atau deflasi, penurunan harga dalam perekonomian. Kedua, dalam perbandingan daya beli, di mana indeks harga relatif dibandingkan dengan pendapatan. Jika harga barang naik lebih cepat daripada pendapatan, maka daya beli masyarakat menurun. Sebaiknya, jika pendapatan meningkat lebih cepat, daya beli akan meningkat. Secara keseluruhannya, indeks harga relatif sederhana ini memberikan wawasan berharga tentang dinamika ekonomi dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oke, lanjut slide dulu. Jadi rumus indeks harga relatif sederhana ini ya rumus untuk menghitung indeks harga. Indeks sama dengan harga saat ini per harga dasar dikali 100. Jadi dengan rumus ini kita dapat mengetahui persentase perubahan harga dan bagaimana hal ini mempengaruhi ekonomi secara keseluruhannya. Oke, lanjut ke contoh soalnya. Jadi kan gini, misalnya harga sebuah barang pada tahun 2023 adalah 100.000 dan pada tahun 2024 itu naik menjadi 120.000. Maka indeks harga relatif sama dengan harga saat ini rumusnya harga saat ini per harga dasar dikali 100. Jadi kemudian indeks harga relatif yang sebelumnya harga saat ini adalah 120.000 per harga dasar itu 100.000 dikali 100. Nah, jadi perhitungannya ini adalah 0 yang tiganya ini kita bisa coret sama-sama. Terus jadi sisa 12/10. 12/10 itu sama dengan 1/2. Jadi 1/2 dikali 100 itu 120. Jadi ini menunjukkan bahwa harga barang tersebut telah meningkat sebesar 20% dibandingkan tahun 2023. Jadi maksudnya ini adalah indeks 120 berarti harga sekarang tahun 2024 adalah 120 dari harga tahun 2023. Dari sini kita dapat melihat bahwa harga barang naik 20% dari tahun sebelumnya sebagai perbandingan. Jika indeksnya 100, itu berarti harga tetap sama, tidak ada perubahan. Namun jika indeksnya di atas 100, seperti 120, itu menunjukkan bahwa harga telah naik. Jadi angka indeks ini membantu kita memahami seberapa besar perubahan harga dari tahun ke tahun. Okay, next. Jadi penerapan harga relatif. Harga relatif digunakan untuk berbagai tujuan, seperti analisis inflasi, pengukuran daya beli, dan perencanaan ekonomi. Dengan memahami indeks ini, kita dapat pemerintah dan pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk menjaga stabilitas ekonomi. Jadi maksud penerapan ini bahwa indeks harga relatif memiliki banyak manfaat. Pertama, indeks ini digunakan untuk menganalisis inflasi yang yaitu untuk melihat apakah harga barang dan jasa naik atau turun. Kedua, indeks ini membantu mengukur daya beli masyarakat. Artinya kita bisa tahu apakah orang
bisa membeli lebih banyak atau lebih sedikit dengan uang yang mereka miliki. Yang ketiga, indeks ini juga penting untuk perencanaan ekonomi, sehingga pemerintah bisa merancang kebijakan yang tepat untuk menjaga kondisi ekonomi lebih cepat stabil. Uh, jadi kalau dengan memahami indeks harga relatif ini, pemerintah dan perilaku ekonomi seperti pengusaha dan investor dapat membuat keputusan yang lebih baik. Keputusan ini penting agar ekonomi tetap sehat dan masyarakat bisa hidup lebih baik. Lanjut. Ya, jadi kelebihan dan pasti ada kekurangannya. Jadi kelebihan dari indeks harga relatif ini yaitu sederhana dan mudah dipahami. Maksudnya adalah uh, dirancang dengan cara yang tidak rumit, sehingga siapapun dapat mengerti cara menghitung dan menganalisisnya. Ini membuat mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk orang yang tidak memiliki latar belakang ekonomi yang kuat. Yang kedua, berguna untuk analisis cepat. Jadi maksudnya ini adalah untuk dengan cepat melihat perubahan harga dan memahami tren ekonomi tanpa perlu melakukan perhitungan yang lebih rumit. Ini sangat membantu kita dalam membuat keputusan yang cepat, baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat, terutama ketika mereka perlu merespon perubahan kondisi ekonomi. Nah, selanjutnya ini adalah kekurangannya, tidak mempertimbangkan perubahan kualitas barang. Ya. Nah, jadi ini kita tidak memperhitungkan kualitas barang tersebut berubah seiring waktu. Misalnya gini, jika sebuah produk mengalami peningkatan kualitas, tetapi harganya juga naik. List ini mungkin menunjukkan bahwa harga naik tanpa mempertimbangkan bahwa barang tersebut sekarang lebih baik. Ini bisa membuat orang salah paham tentang nilai sebenarnya dari barang tersebut. Yang kedua, hanya membandingkan dua periode tanpa melihat tren jangka panjang. Ya, jadi misalnya gini, tahun lalu dan tahun ini kan, tanpa melihat data dari tahun-tahun sebelumnya, ini berarti kita tidak bisa melihat tren jangka panjang atau perubahan harga. Misalnya, jika harga suatu barang naik secara konsisten selama beberapa tahun, tapi kita hanya melihat 2 tahun terakhir, kita mungkin tidak mendapatkan gambaran yang lengkap tentang bagaimana hal tersebut berkembang. Oke, masuk kesimpulannya. Jadi dalam kesimpulan ini, indeks harga relatif ini adalah alat penting dalam analisis ekonomi. Dengan memahami konsep dan penerapannya, dapat lebih baik dalam menganalisis data, harga, dan mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan ekonomi. Ya, jadi maksudnya ini adalah ini membantu kita memahami bagaimana harga barang dan jasa berubah seiring waktu, yang sangat berguna bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Dan memahami cara kerja dan penerapan indeks ini, kita dapat lebih mudah menganalisis data harga seperti mengetahui apakah terjadi inflasi atau bagaimana daya beli masyarakat. Informasi yang diperoleh dari indeks harga ini memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik, seperti merencanakan kebijakan ekonomi atau pengeluaran. Jadi secara keseluruhannya ini, di sini membantu kita memahami kondisi ekonomi dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Oke, sekian terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.